Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu publik dibikin heboh sama berita ditetapkannya Wamenkumham RI, Prof. Edi Hiary, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Nah, dikutip dari kantor berita Detikcom, sebetulnya penetapan tersangka Prof. Edi ini udah disepakati oleh para pimpinan KPK beberapa minggu lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Edi Hiary sudah naik ke tahap penyidikan. Kalau gratifikasi ya berarti sogok menyogok ya, sogok menyogok yang mempengaruhi keputusan si pejabat saat membuat kebijakan. Teman-teman, Prof. Edi adalah seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada. Perjalanan karirnya bisa dibilang cukup mentereng loh. S1, S2, hingga S3-nya itu dari UGM, salah satu universitas terbaik di negeri ini. Prof. Edi bahkan sudah mendapat gelar tertinggi akademik tersebut saat usianya masih cukup muda, yaitu 37 tahun. Kemudian beliau lanjutkan berkarir sebagai akademisi dan moncer. Dan pada tahun 2020 lalu, beliau diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM RI ya oleh Pak Jokowi. Namun sayang banget ya, udah berpayah-payah membangun karir hingga meraih jabatan yang prestisius, lalu ambruk gitu aja gara-gara korupsi. Korupsi apa? Begini. Prof. Edi diduga menerima gratifikasi 7 miliar dari Helmut Hermawan, mantan Direktur Utama Perusahaan Pertambangan PT Citra Lampia Mandiri. Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso ya, dia sendirilah yang melaporkan Prof. Edi ke KPK pada 14 Maret 2023 ini. Prof. Edi disebut menerima gratifikasi tersebut melalui dua asprinya, asisten pribadinya ya, yang berinisial YAR dan YAM. Kedua asisten pribadi tersebut membalas dengan melaporkan Pak Sugeng ya ke Barreskrim Polri ya. Adapun Prof. Edi awalnya memilih untuk nggak menanggapi secara serius lah. Walaupun ya pada tanggal 4 April kemarin Prof. Edi melalui tim kuasa hukumnya melayangkan keterangan tertulis ya untuk mendesak Barreskrim Polri menetapkan dan menangkap Pak Sugeng sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini ngeri banget ya. Orang melapor kasus korupsi malah mau dipenjarain, ditangkep pakai undang-undang ITE lagi. Dan makin ironis ya, yang nyuruh nangkep adalah seorang guru besar hukum pidana yang di kemudian hari atau pada tanggal 9 November kemarin justru ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sementara itu Pak Menkumham, Prof. Yasona Lauli dilaporkan belum tahu menahu soal penetapan tersangka Prof. Edi. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Prof. Lauli baru aja kembali dari luar negeri. Yang agak mengganggu saya itu adalah ucapan atau statement dari Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Pak Tubagus Erif Faturrahman. Dia justru mengingatkan pentingnya kita untuk mengedepankan praduga tidak bersalah. Ya, memang normatif sih, tapi cukup mengganggu ya. Karena dari semua ucapan normatif, kenapa asas praduga tak bersalah ini yang dipilih? Yang seolah Kemenkumham itu defensif ya. Dan kenapa ya misalnya nih nggak mengeluarkan statement, kami siap untuk bekerja sama dengan KPK untuk membantu pengusutan kasus atau apalah ya yang nunjukin keberpihakan Kemenkumham kepada upaya perang terhadap korupsi. Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM ya menyatakan beliau sangat kecewa. Prof. Mahfud, Menko Polhukam RI juga merespons dengan mengingatkan menteri-menteri lain untuk hati-hati. Teman-teman, capek nggak sih dengar korupsi terus? Sementara di DPR kelihatannya tenang-tenang aja. Teman-teman, inilah kenapa RUU Perampasan Aset menjadi semakin relevan dan penting untuk disahkan. Ya karena koruptor nggak takut di penjara. Dia masuk penjara udah kaya. Di penjara ada TV, ada AC, ada kulkas, dan lain-lain. Nanti keluar penjara, apakah jadi miskin? Ya enggak. Mereka keluar penjara juga tetap kaya. Makanya koruptor itu nggak takut di penjara. Mereka cuma takut miskin. Inilah pentingnya RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, apabila sudah disahkan ya, harta pejabat yang nggak bisa dibuktikan oleh si pejabat tersebut kehalalannya ya, langsung disita oleh negara.
Sementara RUU perampasan aset yang sudah sejak 2008 bolak-balik prolegnas ini ya, kini sudah 15 tahun lamanya, nggak kunjung disahkan. Cuma dibahas di DPR. Menurut saya sih sederhana aja. Dewan-dewan kita yang terhormat itu takut ya kalau RUU ini ya disahkan menjadi undang-undang, itu akan menjadi senjata makan tuan buat mereka. Akhir kata, mengutip mantan Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, "A man who has never gone to school may steal a freight car. But if he has a university education, he may steal the whole railroad." Seseorang yang tidak pernah bersekolah mungkin mencuri gerbong barang. Tapi jika dia mempunyai pendidikan universitas atau berpendidikan tinggi, dia mungkin saja mencuri seluruh jalur kereta apinya. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.